Ya, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali di hari ini, di pagi ini, dalam rangka bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan lewat perenungan mingguan PWGT Jemaat Barabaraya 2021. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita dan iman kita untuk bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Allah yang sebentar lagi kita akan baca. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat patut dan layak kami persembahkan kepadamu Bapa di surga pada pagi hari ini. Karena atas perkenan dan pertolongan Tuhan yang telah menyertai kami dalam peristirahatan kami semalam, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh damai sejahtera. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca, dengar, dan renungkan. Ya Roh Kudus, kuasai kami, terangi hati kami dan iman kami, kiranya Tuhan membukanya. Sehingga ketika kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman itu, kami mengerti dan memahaminya, bahkan menjadi pelaku firman itu sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami sudah siap, khususnya ibu-ibu dan warga jemaat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita untuk hari ini, di pagi yang indah ini, diambil dari Keluaran pasal 19. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 9. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9 firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Itulah bagian firman Allah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini untuk ibu-ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa ketika kita berada dalam keadaan yang sangat menegangkan karena pandemi COVID-19, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh putus pengharapan. Karena itu
Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 9, kita akan renungkan dengan tema berpegang kepada janji Allah. Berpegang kepada janji Allah. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah punya anak atau cucu, sering kita memberikan suatu janji kepada anak atau cucu kita. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika anak-anak kita sekolah, apakah SD, SMP atau SMA, kita selalu ada juga yang mengatakan, kalau kau nak atau cucu ranking 1 sampai di antara atau 10 besar, saya akan memberikanmu sesuatu yang kau suka. Lalu anak itu pasti senang karena ada janji, dan ketika itu dia pun kita memberikan syarat, yaitu harus menjadi 10 besar. Dan untuk menjadi 10 besar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, ada usaha dan upaya, yaitu harus dia belajar secara tekun dan secara terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Nah, itu berarti bahwa ketika anak ini menerima janji, dia akan melakukan apa yang menjadi syarat untuk menjadi 10 besar, untuk memperoleh janji itu. Nah, karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, suatu janji bisa memberi kita suatu harapan. Sebab memberikan janji sama dengan memberikan harapan. Sama dengan anak tadi itu pasti berharap, saya pasti dapat hadiah kalau saya menjadi juara atau 10 besar dalam kelas. Menerima janji artinya menerima harapan. Namun jangan dilupakan bahwa di antara janji dan harapan itu ada yang namanya percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, harapan akan muncul jika seseorang percaya terhadap janji yang diberikan. Sebaliknya, jika orang tidak percaya kepada suatu janji, pasti dia tidak akan mempunyai harapan terhadap janji itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara tentang janji Allah kepada umat Tuhan Israel atau kita sekalian. Allah telah berjanji kepada pribadi Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu itu diteruskannya kepada satu bangsa, yaitu umat Israel sendiri. Allah menyampaikan perjanjian itu kepada Musa di Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel. Dasar dari janji Allah kepada Israel yaitu Allah sendiri yang telah bertindak menyelamatkan Israel. Ayat yang kelima dari bacaan kita mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ibu-ibu terkasih dalam Kristus, Allah berjanji akan menjadikan umat Israel sebagai harta kesayangannya, serta menjadi umat yang kudus, jika umatnya itu mau mendengarkan firman-Nya serta berpegang pada janji-janjinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kepada umatnya Israel, Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Umat Israel pun dalam ayat yang ke-9 mengatakan bahwa segala yang difirmankan oleh Tuhan kami akan lakukan. Ada suatu pengakuan dan ada suatu hal yang harus menjadi penuntun untuk memperoleh janji Allah itu dan berpegang pada janji itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi,
khususnya pada ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita diawali dengan 3 bulan. Artinya apa? Dan dibandingkan dengan burung Raja Wali, induk burung Raja Wali dengan anaknya. Konon katanya, burung Raja Wali itu kalau dia beranak, dia itu memelihara anaknya dengan nyaman dan tenang dalam sarangnya selama 100 hari atau 3 bulan. Dan setelah itu ketika sudah sampai 100 hari atau 3 bulan, induk Raja Wali itu membongkar sarangnya, membongkar tempatnya, dan anaknya itu dibawanya keluar supaya dia tahu bagaimana untuk bisa mandiri. Caranya ialah burung Raja Wali itu melepaskan anaknya dari ketinggian yang sangat tinggi, lalu setelah itu dia dahului ke bawah sebelum sampai kepada tanah, dia kasih naik lagi di atas sayapnya. Begitu terus berulang-ulang. Ini menunjukkan bagaimana dia mau melatih anaknya untuk menjadi kuat dan dewasa serta mandiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu, Tuhan pun mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam berbagai pergumulan hidup ini, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dan tersandung, tetapi Dia senantiasa menarik kita. Buktinya ialah walaupun kita ini adalah orang yang sudah berdosa, yang tidak layak lagi di hadapan Allah, tapi Allah sendiri dalam Yesus Kristus telah menarik kita dari dosa itu dan membuat kita menjadi orang yang dikasihinya, sebagaimana Raja Wali dalam bacaan kita dikatakan Allah meletakkan kita di atas sayap burung Raja Wali dan membawa kita kepadanya. Suatu hal bahwa itulah sebabnya dalam bacaan kita diawali dengan bulan ketiga, bahwa kita selama 3 bulan itu, kita ini atau orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan itu 3 bulan lamanya di sana, masih dianggap sebagai orang yang masih bayi dalam rohani, sehingga dengan demikian masih dilindungi. Dan ketika itu maka Tuhan memanggil Musa untuk menyampaikan sebuah perjanjian kepada umat yang telah ditebusnya sebagai bagian dari bagaimana Allah mau menjadikan kita orang Kristen yang dewasa. Dia memberikan janji dan aturan kepada umatnya dalam bacaan kita, khususnya ayat 5 sebagai bacaan kita hari ini, bahwa Allah tetap akan memelihara dan menjaga kita apabila ada syaratnya. Allah menuntut kepada kita yaitu ketaatan yang penuh. Allah juga telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan telah menyelamatkannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan menjanjikannya kepada kita kehidupan yang kekal untuk setiap orang yang taat dan setia kepada janji Allah. Dengan demikian, jika anugerah itu telah kita terima, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus hidup dalam anugerah itu sebagaimana tanggapan umat Israel dalam ayat yang ke-9. Sebuah pengakuan dan sebuah tekad bahwa ia mau melakukan segala firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa dan kekuatan yang akan membawa kita menjadi umat yang diberkati sampai pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal yang merupakan harapan terbesar bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, di pagi ini untuk beraktivitas, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih dalam surga,
Di pagi ini Tuhan mengawali kegiatan kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan hormat dan memohon kemurahan dan kasih-Mu serta perlindungan-Mu untuk menjalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Karena itu ya Tuhan, berkati kami, biar kami tetap setia dalam janji-janji Tuhan dan firman-Mu, sehingga dengan demikian kami adalah orang yang berpengharapan. Sebab ketika kami berpengharapan dengan penuh kepercayaan dalam Kristus Yesus, harapan itu pasti nyata bahwa kami adalah pemilik hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas penyelamatan-Mu di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami berdoa untuk semua anggota pengurus PWGT Jemaat Barabaraya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi untuk menjalankan tugas dan panggilan yang mereka telah terima sebagai pengurus PWGT Jemaat-Mu di sini. Berikan hati yang sepakat, berikan kekuatan, berikan pemikiran yang daripada-Mu, sehingga dalam kepengurusan mereka senantiasa harmonis, yang di dalamnya mereka melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk semua rencana yang telah direncanakan di tahun 2021 ini. Walaupun dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan berakhirnya, tapi dengan pengharapan dalam Kristus Yesus kami percaya Tuhan akan menjauhkan kami dari semuanya itu dan memampukan ibu-ibu untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan. Beri kemampuan dan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, jika sekiranya ibu-ibu ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Engkau tahu dan tilik satu persatu Tuhan jamah sakitnya. Bagi mereka yang lansia Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan secara fisik dan kekuatan iman, sehingga mereka mensyukuri tahun karunia dan umur panjang yang Tuhan karuniakan kepadanya dalam berbagai cara, khususnya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, menjalani hari-hari depan ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan dan jaga kami, jaga ibu-ibu dan keluarga kami, anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan dan dalam pergaulannya. Bahkan yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan, berkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, akal budi dan hikmat, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan penuh damai sejahtera daripada-Mu, dan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dengar kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.